Pengertian sistem koloid. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam sistem koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Apa sih bedanya? Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Nah, kamu perlu tahu ya, pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Kenapa? Karena ada zat yang wujudnya sama tetapi fasenya berbeda. Contohnya santan. Kalau kita lihat lebih jelas, pada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air walaupun keduanya berwujud cair. Butiran minyak dalam santan bertindak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Oleh sebab itu, santan juga termasuk contoh sistem koloid yang lain karena punya fase terdispersi dan medium pendispersi ya. Perbedaan koloid dengan larutan dan suspensi. Oh iya, selain koloid, larutan dan suspensi juga termasuk campuran dua atau lebih zat loh. Terus, bedanya apa? Ya antara koloid, larutan, dan suspensi. Nah, untuk memudahkan kamu membedakan koloid dengan larutan dan suspensi, perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri koloid. Nah, dari pengertian serta perbedaannya dengan larutan dan suspensi, kita bisa simpulkan ciri-ciri koloid, yaitu sebagai berikut. 1. Terlihat homogen bila dilihat mata. 2. Namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. 3. Terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. 4. Partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nm bersifat stabil. 5. Tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaringan ultra. Jenis-jenis koloid. Pada koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi 8 jenis. Di antaranya bisa lihat di tabel berikut ini. Contoh 1. Sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contoh sol padat adalah batuan rubi, batuan permata. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium Cr yang tersebar dalam padatan medium oksida, sehingga dari sini bisa kelihatan kalau padatan kromium Cr itu sebagai fase terdispersi dan padatan medium oksida Al2O3 sebagai medium pendispersi. Kedua, Sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi, bedanya Sol dengan Sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Kalau Sol padat, mediumnya padat, sedangkan Sol mediumnya cair. Contoh jenis sistem koloid berupa Sol adalah cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyaknya jenis padatan, diantaranya kalsium karbonat, CaCO3, kaolin, dan lain sebagainya. Zat padat fase terdispersi inilah yang mengalami penyebaran dalam medium cair, medium pendispersi yang berupa air, H2O. Ketiga, aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contoh aerosol padat adalah asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal, karbon, karbon monoksida, dan lain sebagainya, yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Makanya, ketika kamu melewati kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, kadang kamu akan merasakan kelilipan karena adanya padatan fase terdispersi di dalam asap, medium pendispersi. Keempat, aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas.
Jadi, bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contoh aerosol adalah parfum. Saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdispersi atau tersebar di udara yang wujudnya gas, sebagai merupakan medium pendispersi. Yang kelima adalah emulsi padat. Selanjutnya ada emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contoh emulsi padat adalah agar-agar. Agar-agar terbuat dari air atau fase terdispersi yang dicampur dengan bubuk agar-agar atau medium pendispersi. Pada saat bubuk agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar akan bergerak bebas saat proses pendinginan. Serat tersebut akan saling merapat dan memadat. Jadi, pada agar-agar itu partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel agar-agar. Yang keenam adalah emulsi. Nah, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepularan senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur. Contoh jenis sistem koloid berupa emulsi adalah susu. Emulsi pada campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu itu punya level kepuluran yang berbeda, maka kedua zat itu gak bisa bercampur dengan sempurna, sehingga susu termasuk koloid bukan larutan. Yang ketujuh adalah buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Contoh sistem koloid berupa buih padat adalah spons. Jika dilihat, spons itu merupakan sebuah padatan, tapi ketika dipencet ternyata isinya udara. Itu tandanya partikel-partikel udara atau gasnya tersebar dalam medium padat. Yang kedelapan adalah buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Contoh jenis koloid berbentuk buih adalah buih sabun, karena adanya udara atau fase terdispersi yang terjebak di dalam larutan sabun. Atau medium pendispersi. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaring atau lapisan yang dapat menjebak udara sehingga membentuk gelembung-gelembung bening berisi udara.